Kenapa kita bisa Chameli? Maka saya niatkan Cheng Ho, karena hanya Cheng Ho itu bisa melangkur supaya dengki. Sekarang kita ini dengki. Mana dengki? Tadi solarkan, kebaikan dibensinkan. Itulah mangan-mangan kumpul. Jangan merasa saya, kita. Nah, ini filosofi ini untuk NKRI ini. Kalau selama saya ada keuangan saya insya Allah. Ini insya Allah 2 minggu lagi bangun satu lagi di masjid pertama di dunia. Dalam catatan sejarah, pendiri pembangun rumah ibadah bernama masjid pertama di dunia adalah Nabi besar yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi nama Masjid Nabawi, artinya Masjid Nabi, terletak di jantung kota Madinah di masa itu. Konon, Masjid Nabawi di masa Rasulullah dipergunakan untuk kegiatan politik, perencanaan kota, menentukan strategi militer, dan untuk mengadakan perjanjian. Bahkan di area sekitar masjid digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin. Nah, kalau saat ini masih ada ketua dewan masjid yang mengusir orang tergolong fakir miskin yang bajunya kumal, tak bersepatu atau bersandal, menahan lapar, sudah dipastikan oknum ketua dewan masjid tidak pernah membaca sejarah manfaat masjid pertama di dunia yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni keterbatasan wawasan sejarah permasjidan. Masjid pertama di Tiongkok. Masjid pertama di Tiongkok berdiri pada abad ke-8 Masehi di wilayah Xi'an, lalu diberi nama Masjid Raya Xi'an, dan untuk terakhir kalinya direkonstruksi pada abad ke-18 Masehi. Bentuk bangunannya mengikuti arsitektur Tiongkok kuno, sedangkan masjid di bagian barat Tiongkok di wilayah Xinjiang bentuk bangunannya lebih mengikuti arsitek Arab, terdapat berdiri tegak dengan khas disebut kubah dan menara. Sedangkan di timur Tiongkok, di daerah Beijing, tetap memberikan nafas ciri khas warisan leluhur. Semua yang terlihat mengandung arsitektur Tiongkok asli. Masjid Cheng Ho pertama di Kalimantan Timur. Haji Muhammad Yosutomo bukanlah tokoh pertama yang mendirikan masjid agung atau masjid yang pada umumnya, tapi ia tetap termasuk dalam catatan di halaman sejarah pada sisi yang berbeda, memiliki makna sama sebagai penyedia tempat ibadah untuk menuju jalan ke surga ilahi. Allahu Akbar. Haji Muhammad Yosutomo yang terhidayah pada tahun 1972 saat menginjak usia 27 tahun, keimanan
keimanannya teryakini untuk memilih Islam menjadi satu pilihan yang sebenar-benarnya pilihan tanpa ada keraguan. 0,1% pun tak perlu memakan waktu bertahun-tahun. Begitu cepat Allah memberikan rejeki menakjubkan kepada Haji Muhammad Yosutomo. Haji Muhammad Yosutomo di masa lalu adalah pengusaha di bidang industri. Perusahaan pertama yang didirikan adalah pabrik penggergajian kayu sawmill di desa Pulau Atas. Di masa itu masih dalam wilayah Kabupaten Kutai. Kemudian pada tahun 1976 menyusul pendirian pabrik pengolahan kayu lapis plywood mill PT Sumbermas Indah Plywood di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1978 pendirian pabrik kayu lapis kedua yaitu PT Meranti Sakti Indah Plywood di Loa Janan. Berlanjut pada pendirian pabrik plywood PT Kayu River Indah di Loa Janan. Saat itu belum ada pemekaran wilayah, masih menyatu dengan Kabupaten Kutai. Saya menyebutnya benar-benar merupakan pundi-pundi uang yang melangitkan nama Haji Muhammad Yosutomo bergelar Raja Kayu dari Kalimantan. Tidak lantas membuat Haji Muhammad Yosutomo menjadi pongah atau sombong, justru sebagai wujud rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah. Haji Muhammad Yosutomo tak perlu dihitung berapa banyak telah memberangkatkan haji pasangan suami istri ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bukan saja masyarakat di sekitar Kalimantan, termasuk pula yang bertempat tinggal di tanah Jawa. Jauh sebelum datangnya musibah kemanusiaan serbuan virus COVID-19, Haji Muhammad Yosutomo terpanggil batinnya untuk membangun rumah ibadah. Menurutnya, apabila satu masa Haji Muhammad Yosutomo atas perintah Allah diharuskan untuk meninggalkan dunia selama-lamanya, masjid sebagai warisan untuk umat muslim tetap dipergunakan sebagai tempat bersembahyang, berdoa, dan bersolawat, bahkan dijadikan sentral pengajian rutin. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, itulah cek nyata sebagai tiket untuk masuk ke gerbang surga. Ada 4 masjid yang dibangun Haji Muhammad Yosutomo, sengaja diberi nama Masjid Cengho, merupakan penghormatan tertinggi khusus kepada tokoh pejuang Islam dari tanah Tiongkok, Laksamana Cengho, bergelar 3 mutiara dari samudera, mengembara keliling dunia sambil berniaga sekaligus menyebarkan agama Rasulullah. Bahkan sudah 7 kali singgah ke Nusantara yang kini bernama Indonesia. Dalam persemian sekaligus 4 Masjid Cengho bukan hanya dalam kesaksian masyarakat biasa, para ulama, bahkan dihadiri para pejabat negara seperti Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Haji Isran Nur dan Haji Hadi Mulyadi, berikut para stafnya, termasuk dari institusi kemiliteran atau kepolisian. Peresmian 4 Masjid Cengho serupa upacara sakral dan menjadi satu kepastian dan kebenaran bahwasannya Haji Muhammad Yosutomo tercatat sebagai pendiri pelopor pertama Masjid Cengho di Kalimantan Timur. Masya Allah, cukuplah kematian menjadi nasihat. Tak ada yang dibawa ke dalam alam kubur, hanyalah amal baik, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh dan saleha. Amin ya robbal alamin. Semangat dan harmoni. Ini ilmu Cengho, apa dayanya jadi, tapi begitu harmoni jadi satu kekuatan. Inilah hakikatnya kita NKRI 1790.
sebelum saya sedikit sambutan, saya ingin kita berdiri. Saya kobarkan semangat. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka, harmoni. Allahu Akbar. Aplaus. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Gubernur. Terima kasih. Dan sebelum jadi gubernur sudah dilantik Jenderal Cengho. Aplaus. Juga Wagub. Sebelumnya saya lantik, tapi ini maunya Tuhan. Wagub kita juga Jenderal Cengho. Aplaus. Yang saya hormati tentu Pak Sitomian, mantan Panglima kita. Saya hormati dari Bangil berdiri, dari Yaitu Habib berdiri, kenalkan, saya aplaus. Yang saya hormati Kabinda, yang saya hormati juga yaitu mantan Wagub kita. Terima kasih. Dan Agupan emisi yang saya banggakan dan ormas-ormas yang saya muliakan. Tidak sempat saya bersatu menyatakan, tapi tidak mengurangi hormat saya. Tentu siang ini hanya pantas kita itu sama firman lain sakar mulai dengan waktu hingga betul tadi. Dijanji Tuhan barang siapa mensyukuri nikmat Tuhan, siapa hukum nikmat Tuhan akan kuasa. Dasar inilah mudah-mudahan hari ini peresmian masjid ini hablumillah sesuai dengan apa yang Kiai kita dijamin di surga rumah ini dijamin. Tadi sedikit Cengho saya ingin bersama rumah nanti saya dapat saya panggil kalian ini hablum minan nasnya tahu karena ilmu Cengho. Ilmu Cengho bisa mengatasi dunia, bisa mengatasi NKRI, Pancasila, demokrasi. Karena dunia ada 3 budaya. 1. Eropa, Columbus, Prancis, Inggris. Selamanya kemana peralat agama, bukan pakai agama. Kristen tidak salah, tapi dia peralat di mana-mana dada. Ini harus diatasi. Makanya rajanya adu domba siapa? Itu Eropa. Kita tidak benci orangnya, benci sifat jelek penjajahan. Allahu Akbar. Kalau kita benci orangnya, berarti kita benci Tuhan. Ya. Kedua, Timur Tengah, jahiliyah kejam saat dia ada 4 khalifah yang mati normal hanya 1, 3.000. Kita lihat sekarang Timur Tengah, apa kualatnya sekarang? Tuhan jadi karena bukan pakai Islam, memperalat Islam sehingga Islam bernoda. Saya yakin mudah-mudahan saya bukan bongkar marifat Allah, saya cari keridhaan Allah, karena saya tidak mau disiriakan, mesirkan kita ke Timur Tengah NKRI. Jadi kalau kita tidak sadar, apakah Timur Tengah kita pindah ke Indonesia ke Nusantara, maka saya mati-matian saya bikin Cengho. Di tangan ini saya bikin Cengho perpustakaan. Tujuan pertama, Eni Siowa bukan jadi badan Indonesia, jadi komponen Indonesia. Sadar Ahok, kita hanya komponen salah satu di sini, bukan badan. Kita ada kepala Lee Kuan Yew, kita duduk kaki Lee Kuan Yew. Yakin. Kedua, saya pikir
kamu datang sini, Columbus atau Cengho? Teruslah. Mudah-mudahan amal mau diamalkan. Karena 700 tahun sejarah berulang. Cengho gimana mualafkan raja kita. Raja kita sudah punya yaitu Buddha, Hindu, Borobudur sudah ada. Tapi kearifan Cengho gimana mualafkan raja kita. Makanya cara Islam Cengho bisa ramaikan dunia. Bukan Timur Tengah, kekerasan. Kita bagaimana artinya fleksibel, gimana mengatasi orang baik, gimana mengatasi orang jelek. Yang paling penting saya sendiri paling jelek. Itulah ikhwan ini untuk binar jolim. Demikian kita beragama, alhamdulillah. Saya yakin mudah-mudahan Kalimantan Timur dan kita gubernur baru mudah-mudahan turun artinya istilah karena ridho Allah sabar membawa kita jalankan agama bukan peralat agama. Karena Cengho bilang memperalat agama filsafat menipu oleh efisien efektif hati dan jiwa. Tapi apa perkataan Tuhan? Manusia bekerja, Tuhan melihat, bukan yang tidak balas. Tunggu waktu. Kenapa Islam menjadi presiden gubernur? Lihat backgroundnya. Apa ayah yang berbuat? Kita lihat apalagi anak saya ini baru. Saya dari kecil. Ini Quran hidup, Injil hidup. Tolong, mari. Hanya pakai ilmu Cengho. Karena Cengho pakai agama, amalkan agama dengan harmoni. Yang mana menjadi jalan itu? Allah Akbar. Ini saya yakin mudah-mudahan kebangkitan kita Nusantara mudah-mudahan. Dan pakai ukhuwah Islamnya seluruh saudara. Saudara, Kaisar tubuh saya badan ini semua buku ini semua kita. Kenapa kita potong, bunuh, kekerasan, mati baru tahu. Kita hidup setengah tahu. Alhamdulillah hidayah. Ukhuwah saya sebulan satu naik maksudnya. Kita 18.000 pulau, 700 cukup, 1.200 bahasa. Kata kalau tidak pakai ilmu Cengho, kasihan. Ini kita harus sadar. Makanya saya yakin kita bisa keluar dari masalah ini karena Nabi Yunus dia keluar dari pendidikan Laila Suwana ini untuk dosa. Kita berdosa. Mudah-mudahan Tuhan turunkan hidayah buat kita. Ukhuwah syariah seluruh dunia saudara, Amerika saudara kita, Afrika saudara kita, orang Eropa saudara kita. Kita tidak benci orangnya, benci sifatnya sampai hatinya mendadak. Allah Akbar. Ini kalau siapkan, jadi saya tidak benci orang Amerika. Karena orang Amerika saya benci lalatnya, bukan bahan. Tapi kita sendiri siapa lebat? Kita lihat di TV One jelas siapa lebat. Tidak, kita lihat antara kita bikin masalah lebah, barat. Tapi sesuatu dia kejam, bisa ngentuk, tapi dia itu mana? Saya yakin ini petunjuk. Saya yakin kalau demikian. Umur batas demi bangsa negara tidak. Karena kosong itu sana. Kalau kau demi negara bangsa, kualitas hidup kayak gunung, kayak sana. Tidak ada Jerman kita. Dunia menghargai, Amerika pun menghargai Pak Jerman. Tapi Amerika sendiri tahu siapa
Amerika ini jago. Amerika ini ketemu setan maupun setan, ketemu jin maupun jin, luar biasa. Kita harus imbangi orang Amerika. Ya, tidak takut kau tidak kaya, tidak kaya tidak sakit uang. Jadi Pancasila tidak mau orang kaya. Pancasila perlu keluarga kaya. Lihat kayak gubernur kita, di mana-mana keluar uang. Saya tidak kampanye ya, saya hanya balik buat wilayah kata Rasulullah satu ayat berkata. Suka kasihan orang, dia marah kasih orang uang, kasih ambung orang kasih orang uang. Apa? Mudah-mudahan kita terjamurkan keluarga kaya, mantankan orang kaya, karena orang kaya bikin suasana panas, mewah, tidak ada tujuan. Ini bikin PKI, bikin masalah radikal. Ini keluarga kaya. Kita lihat revolusi Mao Zedong, karena orang kaya. Mao Zedong hanya 350 tentara. Chiang Kai-shek 8 juta. Amerika membantu 7 tahun habis. Yakin? Karena Mao Zedong mau keluarga kaya, bukan orang kaya. Ini harus kita. Saya yakin kalau kita, karena keluarga kaya, kumpul tanah demi gunung, kumpul air demi laut. Kayak Indonesia sekarang, kita punya kekayaan sudah ke dunia, tetapi kurang sedikit. Kita sendiri miskin. Kita melakukan bangsa Indonesia ini untuk dunia. Kita terima kasih ke Amerika, dia ada polisi dunia. Dia perlu uang Pak, kita harus bantu. Jangan dia punya akal-akal kita. Nah, ini uang kita bantu. Karena dia polisi dunia. Ya Allah, mudah-mudahan di rakyat ada hidayah. Beliau lapor nanti pusat. Amerika bukan perampok yang tidak keluar keringat. Dia perampok yang keluar keringat. Pikir kerja sukses, bukan tunggu harap kosong. Aplaus. Ini ya, mudah-mudahan. Ya, tidak takut kalau tidak punya. Ayo, angkat kita reda ini. Sedang kita berangkat kayak saya, kalau reda itu saya. Pelit, saya pakai agama nipu orang. Saya pakai agama nipu dirimu, setanmu, bukan nipu orang. Itulah agama. Kita macam-macam, panjang kubis, macam-macam lakuti orang. Lakuti kita sendiri. Ini mucego. Ya, tidak ada takut kalau tidak bayar gaji. Jelas tidak ada. Tolong Pak Kiai, kalian di masyarakat ada derajat. Tolong Pak tanya, reganya di kita. Kalau ada kemampuan, hanyalah berbuat kebaikan. Kalau tidak ada kemampuan, banyak berbuat baik. Tolong, bangsa Indonesia, saya waktu 40 tahun yang lalu, saya kelaparan sama orang Jepang ke kilo 17 lah. Dikasih makan. Saya waktu itu belum Islam, maka saya balas budi saya teruskan lagi kilo 3 saya bangun Pak. Ini bangsa kita ini rakyat luar biasa, punya hati, tahu karma, tahu kisah, tahu reda. Saya ingin mudah-mudahan seperti model saya yang sadar, bukan rakyat yang sadar. Diri kita tokoh-tokoh tidak sadar. Insya Allah. Saya yakin kalau kita ilmu ini dipakai, insya Allah sumpah palapa 700 tahun yaitu dengan hak vetonya kita itu jadi ahli kuasa, imbangi Amerika, imbangi Cina, imbangi Inggris, imbangi Prancis. Mudah-mudahan suara itu
Sekian, terima kasih Pak Gubernur yang datang, saya yakin untuk saya iktibar. Saya suka lihat Quran hidup, Injil hidup. Saya tahu kamu ini apa, saya tahu. Saya sendiri saya baru tahu, tapi saya pura-pura bodoh. Tapi saya sudah muda, harun anak saya istilahnya apa namanya. Tolonglah kita ngaku pada Tuhan. Tuhan, aku kok bodoh sama Tuhan, kok pintar sama setan. Tolong beri aku petunjuk. Aku pintar sama bodoh, jangan bodoh. Kita ini pintar sama setan-setan. Karena Tuhan bodoh. Makanya kita baca asli Allah 7 kali, baca ridho di Allah, syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan ini saya yakin ke Kalimantan Timur ini bumi dengan gubernur saya, anak saya ini. Kita bangkit Pak, supaya Sultan Sulaiman kita reda. Mudah-mudahan kita bukan kita punya yesterday kan, kita punya sejarah, kita tidak menjajah Pak. Amerika kasihan Pak, Indian Pak, Australia, Aborigin, sejarah nggak laku Pak. Tapi mari kita rangkul Amerika. Karena husnul khotimah. Mudah-mudahan beliau kembali ke negara. Karena ilmu cengkok demikian. Pukul di atas, hantam dia ke bawah, pukul, jadilah bakso yang bagus. Saya kira ya. Terima kasih. Kurang lebihnya, mudah-mudahan masjid ini milik umat. Saya harap kalau ini milik umat sukses. Tapi di sini berdengki, ya Pak. Itulah saya harap mudah-mudahan itu ridho Allah, sabar Rasulullah. Mari harmoni. Aku bangsa Indonesia. Aku cinta Indonesia. Suaranya tapi itu. Aku cinta Indonesia. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pembina Masjid Muhammad Cengho Kalimantan Timur, Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali seperti apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa setiap orang juga memiliki masa depan atau masa yang kelam dalam sejarah. Ya. Tapi hari ini dan seterusnya kita memiliki masa depan yang cerah. Ya, Bapak Yosutomo ini adalah Ketua Pembina Yayasan Muhammad Cengho Surabaya, juga sebagai Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur dan Ketua Pembina Yayasan Fastabiqul Khairat Samarinda. Berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, banyak sekali prestasi yang sudah diberikan oleh Bapak Yosutomo ya. Terima kasih.